Orang ini kadang belum siap menerima kebaikan kita, menerima pertolongan, ya, menerima pengetahuan yang kita punya, belum siap. Nah, maka betullah kalau ada ujar-ujar khotibun nas biqadri uqulihim. Ajaklah orang ini ngobrol, berdialog, atau didiklah orang-orang sesuai dengan kemampuan mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa sallam. There is Pak Sul, you can invite him. He will come here and make him a cup of coffee for him. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Kita sudah ngobrol minggu lalu, sudah bicara pada pertemuan terakhir soal negative campaign, black campaign, kampanye negatif, kampanye hitam sehubungan dengan Pilpres ya. Dan pada kesempatan berbahagia ini kita akan membincang sedikit mengenai surat Hujurat
kita mulai ayat pertama. Ini isinya adalah etika atau tata krama kita kepada Nabi. Tetapi salah satu ayatnya, khususnya ayat yang ke-6 ini menceritakan bagaimana sikap kita menghadapi hoax atau disinformasi berita. Sikap kita menghadapi berita-berita negatif, pemutarbalikan fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Saya akan membaca dengan pendekatan Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Waswar Imam Al-Biqai dan Al-Lubab fi Ulumil Kitab lil Imam Ibnu Adil ya, wafat 808. Oke, ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, kita segera tahu ini surat turun pasca hijrah atau surat Madaniyah. Tetapi kalau ya ayyuhan nas, ini surat Makkiyah. Karena ini surat Madaniyah, maka isinya rata-rata tentang pergaulan sosial. Tentang muamalat, tentang sosial sistem, bagaimana menata kehidupan berbangsa bernegara. Tetapi kalau periode Mekah atau pra-hijrah, ya kadang tidak melulu di Mekah ya di Taif, di tempat lain lah kan. Tapi ya pra-hijrah. Tapi kalau Makkiyah atau ayat pra-hijrah ini biasanya tentang akidah ya. Baik, setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, kita segera tahu catatan pertama itu Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu pasti ada hal penting yang mau disampaikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena alasan ketiga ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan sayang, panggilan hormat, panggilan mesra Tuhan kepada kita. That's the main point-nya. You can find at least 3 points from this discussion today, this afternoon. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu berarti Madani. Yang kedua adalah ada hal penting. Yang ketiga adalah kita akan segera tahu bahwa ini panggilan hormat, panggilan sayang Allah kepada kita. Meskipun makna amanu adalah orang yang baru saja beriman. Atau orang yang imannya masih tipis. Kita mungkin usia kita 30, 40 tahun. Mungkin 50 tahun ada di antara yang menyimak tayangan ini. Tapi mungkin imannya masih 2 tahun. Maman guru SD, tapi mungkin pekertinya belum. Iya kan? Belum tentu, maksud saya belum tentu. Jadi ada orang yang tua tapi spiritualitasnya masih anak-anak. Nah, demikian pula akhlaknya dan lain-lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, jangan kalian mendahului baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan nabinya. Mendahului Allah dan nabi. Oke, mendahului Allah. Berarti jangan lebih sok tahu dari Allah dan nabinya. Jangan lebih sok tahu, jangan lebih menentukan hukum, ya hukum agama, syariat, akidah atau pekerti daripada melampaui Allah dan nabinya. Itu dia. Jangan mendahului Allah dan nabi, tidak boleh menentukan hukum, tidak boleh dalam bahasa Jawa disi kerso. Jangan lebih sok tahu. Jadi kalau kita ini mengatur dunia ini seharusnya begini Pak, itu kita lebih sok tahu dari Tuhan. Maka di hikmah yang keempat itu di Imam As-Sakandari itu bagaimana? Di sini ada ya. Nah ini ada di Al-Iqadul Himam, di sini disebutkan arih nafsaka anit tadbir. Istirahatkan dirimu dari sok-sok tahu, sok ngatur Tuhan. Nah itu dia. Jangan sok lebih tahu dari Allah dan nabinya. Allah berarti aspek agama, Nabi berarti aspek negara. Jangan melampaui mereka. Maka orang yang amanu, orang yang imannya masih tipis, ini hal pentingnya adalah wattaqullah innallaha samiun alim. Bertakwalah kepada Allah atau hindarkan, jauhkan dirimu dari segala keburukan yang kelak mendatangkan siksa. Nah sekarang begini, ini cara membaca supaya Anda baca Quran kayak baca novel. Ini sering saya tekankan. Ya. Baca Quran itu segampang baca novel. Bikin narasinya. Sami aspek apa sami ini? Asosiasi apa? Jawab. Mendengar itu aspek apa? Berarti ada hal aspek asosiasi pendengaran itu telinga. Betul ya? Jawab. Anda mendengar dengkul kah? Jawab. Telinga. Oke, ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina la tarfa'u aswat. Jangan kau tinggikan suaramu. Karena mengganggu telinga Nabi. Saya paham ya? Gampang baca Quran begitu. Dan ini harus dicoba. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, meskipun tipis, la tarfa'u aswatakum. Jangan kau tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Pak, sekarang Nabi tidak ada. Ya siapa penggantinya Nabi? Ya banyak para ulama yang baik loh ya.
Jangan suaramu lebih tinggi dari Nabi. Wala tajharu, dan jangan menyeru atau teriak-teriak dengan suara yang keras ya. Kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian ngobrol sehari-hari, berteriak sehari. Antah batu a'malukum, nanti amalmu habit ini terhapus seluruhnya. Wa antum la tash'urun, padahal atau sementara engkau tidak menyadarinya. Jadi saya ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday. Saya akan sekarang membuka pada Mu'jizatul Quran. Oke, pakai buku itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Allah disebut berapa kali di ayat pertama? Yadayillah, Rasul 1, Allah 1. Wattaqullah, Allah lagi, berarti 2. Innallah, Allah lagi 3. Berarti Allah disebut 3, Nabi disebut 1. Pada ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nabi sekarang. La tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd anta ta'malu. Nabi sudah disebut 2, Allah 3. Pada ayat yang ketiga, Nabi lagi. Ini berarti ayat Quran itu seimbang, musyakalah ya. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Nah, itu dia. Sekarang Rasul yang disebut. Lalu Allah lagi, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Baik, saya ulangi. Tadi buntut atau penggalan terakhir dari ayat kedua adalah innallaha sami'un alim. Sami, aspek pendengaran. Kemudian alim, aspek pengetahuan. Ya, maka ayat yang kedua, la tarfa'u, jangan kau tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Setelah turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar itu kalau bicara ke Nabi seperti orang bisik-bisik. Karena takut dengan ayat ini ya, dengan ancaman ini. Oke, monggo Pak Sul. Takut dengan ancaman ayat ini, maka Sayyidina Abu Bakar dan maupun Sayyidina Umar yang tadinya sempat bersih tegang, bersuara keras ya, dua orang ini, maka masing-masing bersuara pelan. Oke, sami'un alim. Sami, aspek pendengaran, maka ayat yang kedua, la tarfa'u aswatakum. Oke, fauqa sautin. La tajharu lahu bil qaul. Qaul ini apa yang disebut qaul? Apa makna qaul? Qala yaqulu qaulan. Apa maknanya qaul? Sesuatu dikatakan qaul adalah sesuatu disebut perkataan apabila keluar dari belum tentu ya kan. Oke, kalau kalimat itu maudhu mahmul di mantik ya. Di nahwu sorof ya, di nahwu ya mubtada khobar lah. Kemudian di balaghah musnad ilaih itu. Tapi kalau qaul artinya adalah qaul. Jadi kalau di mantik mirip-mirip dengan oke, ini ada yang belajar dengan belum tentu dengan ada yang tahu qodiyah. Apa qodiyah ini? Proposisi ini kalimat yang dimengerti. Kata bisa banyak, tapi kalimat yang dimengerti hanya satu. Silahkan katanya apa saja, kalimatnya banyak, tapi preposisi hanya satu. Proposisi. Kalau preposition ini kata depan dalam bahasa Inggris. Proposisi. Kalimat yang dimengerti itu proposisi. Kalimatnya terserah. Mungkin saya minum air, ana ashrabul ma. I drink water bahasa Madura, ich trinke Wasser bahasa Jerman, je vous volo bahasa Prancis, kemudian me vaut aqua bahasa Latin. Engkau inom aing, nah bahasanya Rohim. Oke. Qaul. Jangan sampai ucapan yang seperti tadi melebihi atau suara kita lebih keras dari suara Nabi atau penggantinya Nabi ya, sebagaimana kebiasaan masyarakat terdahulu atau sekarang kepada sesamanya, antah balto a'malakum, sehingga dengan suara itu terhapuslah semua kebaikan kita, sementara wa antum la tash'urun, kita tidak mengetahui. Nah, itu dia. Kemudian ini aspek alimnya sekarang. Tadi kan sami, aspek sami apa? Mengangkat atau bersuara lebih tinggi dari Nabi.
Nah, kita tadi dikatakan pada ayat pertama, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului, bahasa Jawa jangan keminter ya. Jangan disi kerso. Jangan sok lebih tahu dari Tuhan dan Nabi. Sudah sebelum kita ada, dunia sudah diatur oleh Allah ini. Sudah diatur sedemikian rupa. Nah, maka betul yang dikatakan Hikam tadi sudah kita singgung, arih nafsaka anit tadbir. Istirahatkan dirimu, ndak usah sok-sok ngatur Tuhan. Dari dulu dia begitu, jauh sebelum kita ada. Nah, aspek pengetahuannya adalah aspek alim. Sekarang innalladzina yaghudduna aswatahum. Nah, orang-orang yang merendahkan suaranya. Yaghuddu ini bisa bermakna menahan, imsak. Bisa bermakna menahan, merendahkan atau menahan aswatahum pada saudara mereka. Inda Rasulillah, di hadapan Kanjeng Nabi. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum. Ini orang yang sudah diuji, imtahana. Imtihan. Imtahana yamtahinu imtihanan. Masih ingat ya? Kalau ada tambahan ta itu seperti ibtala, diuji bertahap. Imtahana juga sama. Orang yang hatinya sudah diuji secara bertahap oleh Allah ya, littaqwa, untuk bertakwa. Sekali lagi pada ayat ketiga pertama ada takwa, pada ayat yang ketiga juga takwa. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Jadi satu ketika begini. Nah, ada kabilah mau datang dari Bani Tamim. Bani Tamim ini suku atau klannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dan Umar berebut. Ini siapa yang melayani, menyambut mereka ini siapa? Ini berbeda pendapat ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, nanti yang melayani Al-Qa'qa' bin Ma'bad. Kemudian kata Sayyidina Umar, tidak, Al-Aqra' saja bin Haris. Nah, dua orang ini berbicara dengan suara keras sampai terdengar oleh Nabi. Tidak, jangan. Yang melayani ini saja. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini kan suku saya, orang dari keluarga saya. Lebih baik keluarga saya yang melayani. Biasanya kan dari suku yang berbeda, dengan budaya berbeda, kultur berbeda, khawatir ada kesalahpahaman. Sama dengan begini, misalnya ada orang Sulawesi datang. Maka langkah baiknya yang menyambut adalah ma'ruf. Nah, GP ya kan. Nah, ma'ruf GP, ketepuk pisang. Nah, seharusnya ma'ruf yang menyambut. Kenapa? Dia yang lebih, ada orang misalnya dari abad 15 datang kemari, Reza yang menyambut seharusnya. Atau ada datang dari Indramayu, Kuningan, Cirebon dan sekitarnya ya, maka Maman yang lebih layak menyambut. Atau ada saudara kita yang ngapak kayak kemarin kan, itu Niko seharusnya yang menyambut. Karena Niko yang paling ngerti bahasa seperti ini ya. Mangan ragi karo kelapa, lagi apa katanya. Oke. Ini berebut sampai suaranya terdengar keras, didengar oleh Nabi. Nah, itu sudah diuji hatinya bertahap. Ya, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan dan ajrun azim. Ini begini. Jadi ada orang yang ingin menyambut hormat kepada tamu sampai berebut. Ini betapa akhlak dua sahabat Nabi ya. Rebutan kepingin hormat tamu. Kalau kalian kan enggak. Tamu, biarin aja. Nah, jadi berebut meninggalkan kalau kalian ya kan. Tapi kalau dua sahabat Nabi yang baik, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, berebut ingin melayani tamu. Aneh enggak itu, Him? Enggak, Him. Akhlak begitu, Him. Nah, dia langsung lihat Maman. Man, sampai yang di dalam Rohiman. Oke. Jadi dua orang ini berebut ingin melayani tamu sampai bersuara keras. Saya katanya. Nah, kalau di antara kalian berebut itu pura-pura saja. Biar saya aja. Jangan saya. Oh ya udah, kamu langsung gitu kan. Tapi kalau kalian kan berebut itu pura-pura saja. Nah, memang itu saya mau. Nah, ini dua orang akhlak Nabi ya, akhlaknya sahabat Nabi ini. Dua orang ini berbeda dengan kita tentu saja. Sibuk berebut ingin melayani tamu. Nah, ternyata tamunya ini tamu yang teriak-teriak. Jadi dari beberapa puluh meter sudah teriak-teriak di sana. Nabi, tamu datang nih, begitu-begitu teriak-teriak. Nah, ini dia. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Orang-orang yang memanggil wahai Kanjeng Nabi, min wara'il hujurat, di balik kamar-kamar, aksaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka enggak berakal, artinya enggak berpikir. Kebanyakan dari mereka enggak mengerti. Oke, akal tapi dalam tafsir Syari ini akal, la yaqilun, akal atau akal ini artinya mengikat. Akalnya, pikirannya tidak terikat dengan hatinya, tutur katanya belum terikat kepada akhlak, kepada adab, sehingga dia liar. Itu salah satu makna. Oke.
Nah, Hujurat, maka surat ini dinamakan surat Hujurat. Hujurat ini jamak dari hujro, kamar. Jadi kediaman Nabi, dalamnya kediamannya Kanjeng Nabi ini hanya 4 kali 4. Lalu berjajar 9 karena istri beliau ada 9. Dan karena 4 meter orang teriak itu kedengeran. Yunadunaka, menyeru-nyeru, memanggil-manggil, saling memanggilmu Muhammad ya sallallahu alaihi wara'il hujurat. Kebanyakan dari mereka enggak tahu. Oke. Ayat yang ketiga adalah yang sudah merendahkan suaranya. Jadi setelah turun ayat yang kedua, Sayyidina Abu Bakar ini kalau bicara kayak bisik-bisik. Demikian pula Sayyidina Umar, padahal beliau sangat keras ya kan. Lahum maghfiratun, bagi mereka innalladzina yaghudduna aswatahum. Nah, karena nanti Sayyidina Abu Bakar diikuti pengikutnya, Sayyidina Umar diikuti pengikutnya dia. Mereka semua adalah orang yang sudah teruji hatinya ya. Untuk takwa. Lahum maghfiratu wa ajrun azim, bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Ajrun itu ajrun ini agung. Maghfiratun. Ini kalau ada suara tanwin, maghfiratun, ajrun, azimun, ini maknanya sesuatu yang besar, yang agung ya. Aneh ya, di sini ada 2. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi adalah mereka yang sudah diuji sedemikian rupa ya, orang-orang yang telah diuji sedemikian rupa oleh Allah ya hatinya untuk bertakwa. Jadi rendah tutur kata atau akhlak atau perilaku ini cermin perilaku atau pola sikap itu kembali atau tergantung pola pikir. Seolah-olah satu ya kan, tutur kata itu kan satu. Tidak, ia berangkat dari hati, ia berangkat dari imannya, dari hatinya. Maka Allah memberi pahala 2 di sini. Apa itu? Maghfiratun, ampunan, pada saat yang sama ajrun azim, balasan. Jadi satu perbuatan karena ia berangkat dari hati, dari ketulusan, dari pekerti yang baik, dibalas 2. Maghfiratun wa ajrun azim. Nah, ini musyakalah sekali lagi. Nah, sementara adakah orang yang tidak merendahkan suaranya? Ada, ini dia. Innalladzina, suku dari Bani Tamim tadi, rombongan. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat, yang menyeru manggil-manggil Muhammad di balik kamar, itu kebanyakan dari mereka tidak mengerti. Nah, ini dia. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Seandainya mereka bersabar sedikit saja sampai engkau keluar Nabi. Ini etika bertamu ya. Makanya kalau mau bertamu kita harus tahu diri. Rohim jam 2 malam ke rumah siapalah ya, ke rumah Wahabi ini biasa, ke rumah Jidan, gedor-gedor pintunya, jangan. Meskipun tujuan bertamu ini baik. Jadi Rohim gedor-gedor pintunya siapa? Ishak ya. Jam 2 dini hari. Hanya untuk membacakan hadis misalnya, ya kan? Dan hadis yang dibaca adalah bagaimana, Him? Apa? Hadis yang dibaca adalah nagih janji misalnya, atau nagih hutang ya kan. Nah, itu dia. Oke. Jadi hadis yang, atau misalnya Reza kan semangat berdakwah ya kan. Dia bawa mic yang wireless yang tidak ada kabelnya itu ya. Dia gedor-gedor pintunya Maman ya kan. Sesama penceramah 2 orang ini. Gedor-gedor jam 2 dini hari. Dia hanya membacakan hadis tentang lalat misalnya. Kalau ada laler di minuman, cemplungin aja. Setelah itu gimana? Dia lupa hadisnya. Gimana ya? Ya udah dimakan aja lalernya. Nah, itu dia. Lupa penggalan hadisnya. Oke, seandainya mau menahan diri sejenak, lakana khairul lakum, itu lebih baik, khairul lahum, lebih baik bagi mereka. Kemarin sudah dibahas ya, khairun sudah dibahas di pertemuan yang lalu, pembahasan tentang black campaign atau negatif campaign ya, atau pertemuan sebelumnya. Sabar saja, nanti Nabi keluar. Boleh jadi kita bertamu dan yang bersangkutan atau orangnya sedang istirahat, ya kan? Boleh jadi kita bertamu sementara orangnya atau yang bersangkutan itu sedang bekerja misalnya. Jadi jangan bekerja diganggu. Nyambut kait tok rek lugit, jangan. Ya orang kerja ya biarin aja. Nah, malah diceritain nabi-nabi ya, yang diceritain peradaban di Eropa misalnya. Jadi datang Maman ya ke rumahnya Rifai ini cerita. Jadi begini, peradaban di Indramayu begini. Orangnya kerja ya kan. Ya cerita peradaban di Indramayu. Yang sebenarnya apa, Man? Sebenarnya enggak penting kan di Indramayu. Jadi saya pernah ditanya oleh beliau, Bapak pernah ke Indramayu?
Saya mau jawab gimana ya? Ya insya Allah kapan-kapan aja. Padahal kan nggak penting ke sana kan. Penting dah Him? Penting Him, penting. Jangan gitu ketemuannya Him. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sudah. Coba kita baca sekarang sistematikanya begini. Menurut Ibnu Adil dalam Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Tadi kan begini. Wahai orang yang beriman, meskipun imannya tipis. Kalau ya ayyuhalladzina amanu panggilan sayang, panggilan hormat, ada hal penting. Kemudian ini pasti surat Madaniyah. La tuqaddimu, kalian jangan sok lebih tahu dari Allah dan nabinya. Oke, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Sami'un Alim. Dia Sami, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aspek Sami adalah la tarfa'u aswatakum. Ayat keduanya, jangan kau tinggikan suaramu. Aspek Alim adalah innalladzina yaghudduna aswatahum. Iya ya, orang yang merendahkan suara. Berarti dia udah tahu. Tahu apa? Tahu ayat kedua tadi itu. Iya ya, ayat kedua turun. Jangan kita tinggikan suara-suara ini di hadapan Nabi atau di hadapan para penerusnya. Nah, itu orang yang sudah diuji imannya untuk bertakwa. Jadi begini, misi yang pertama, takwa, ayat 1 takwa menyangkut, ini dalam Al-Lubab fi Ulumil Kitab, takwa menyangkut jangan sok lebih tahu dari Allah dan Nabi. Kemudian yang kedua, takwa menyangkut akhlak kita kepada Nabi. Yang pertama, takwa dalam konteks jangan lebih sok tahu dari Allah dan Nabi. Yang ketiga, takwa dalam konteks jangan meninggikan suara kita di hadapan Nabi. Jadi aspek kemanusiaan dalam Islam lebih banyak daripada aspek ketuhanan. Ustadz Iqbal ya, oke, beliau sudah didera rasa kantuk, agak aneh ya jam segini sudah. Tapi kan Ustadz sibuk berdakwah seharian, jadi ngantuk. Jadi aspek kemanusiaan, pergaulan kita hablum minallah dalam Islam ini lebih banyak daripada, hablum minannas lebih banyak daripada hablum minallah. Hubungan dengan Allah itu apa sih? Salat, zakat, puasa, haji, syahadat, ya kan? Itu sholat lah, katakanlah yang sehari saja, di luar Ramadan ya. Sholat, ya paling 5 menit lah. Dengan wudunya sudah itu, dengan wiritannya. Berarti 25 menit, artinya 23 jam setengah, 23 jam 35 menit. Ini hubungan kita dengan sesama manusia. Nah itu dia. Jadi kalau kita baca sekali lagi demikian. Nah, tetapi ada orang yang tidak ngerti. Siapa mereka? Yakni innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Sebaliknya ada orang yang menyeru, berteriak-teriak manggil Nabi di balik kamar tadi itu. Karena rumahnya Nabi adalah kamarnya, kotak saja, tidak ada ruang tamu. Ya tempat masak, tempat tidur, ruang tamu ya di situ. 4 kali 4. Jadi kalau rumah kita masih lebih layak rumah kita. Kalau sekarang jadi masjid itu, jadi Masjid Nabawi kan. Kediaman Nabi ini. Aktsaruhum la yaqilun, oke. Seandainya mereka bersabar, tunggu saja Nabi keluar sebentar lagi itu. Tunggu saja. Nah, itu dia. Itu lebih baik bagi mereka. Nah, kemudian ini barusan ya ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini salah satu akhlak dalam Ahlussunnah wal Jamaah selain tawassut wal i'tidal adalah tabayun. Selain nanti yang terakhir adalah tasamuh ya. Akhlak yang ketiga dalam Ahlussunnah wal Jamaah selain tawassut wal i'tidal adalah tabayun. Konfirmasi. Tanya-tanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, meskipun imannya tipis. Berarti orang yang imannya tipis ini oleh Allah dipanggil dengan panggilan sayang. Jangankan orang yang punya iman tipis, orang yang durhaka saja oleh Allah dipanggil di surat Zumar 53, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Orang yang melampaui batas oleh Allah dipanggil hambaku. Ini kan panggilan hormat. Panggilan sayang Allah. Jangan kita karena ada saudara, tetangga, orang lain yang belum sholat seperti kita, belum baik katakanlah secara zahir ya. Secara lahiriah dia belum baik. Dia tidak bisa ngaji seperti kita. Lalu kita panggil dia, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Jangan. Oleh Allah dipanggil hai hambaku. Ini batas. Ini batasnya segini nih. Ini batas baik buruk. Dia melampaui batas, berarti kan buruk. Oleh Allah yang buruk saja dipanggil hamba. Yang kafir saja dipanggil ahli kitab.
Ya. Oleh karena itu penting bagi kita jangan gampang takfiri, mengkafir-kafirkan, tabdi'i, membid'ah-bid'ahkan, tasyriki, mensyirik-syirikan, apalagi taskik, propaganda, menanamkan keraguan-raguan. Nah, makanya ciri kaum fundamentalis, skriptualis, entah itu Wahabis jenisnya, Neo Khawarij dan lain-lain, cirinya 4T. Di antara mereka rata-rata 4T. Takfiri, dia gampang kafir-kafirkan, tabdi'i, gampang syirik, membid'ah-bid'ahkan, tasyriki, gampang mensyirik-syirikan, serta taskik, menanamkan syak, keraguan, propaganda, disinformasi berita. Nah, itu dia. In ja'akum fasikun. Apa makna fasik? Nah, ini fasik ini jadi begini ya, teman-teman, la tuzakku anfusakum. Jangan kita menganggap diri kita suci, merasa lebih baik dari orang lain. Misalnya begini. Ini misalnya. Ini ada misalnya saya ketemu orang lain. Misalnya saya ketemu orang lain yang dia tidak sholat. Terus perbuatannya adalah, kesehariannya adalah kabair, dosa besar. Tidak menutup kemungkinan pendosa ini nanti malam bertobat, iya kan? Bertobat dan nanti malam atau besok pagi menjadi wali, menjadi kekasih Allah dia. Na'udzubillah, juga tidak menutup kemungkinan kita yang ngaku paling Islam, paling iman, nanti malam kita bisa kafir. Iya kan? Ada yang menjamin besok pagi kita masih punya iman? Tidak ada garansi. Maka kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Meskipun dia jelas-jelas perbuatannya seperti itulah, perbuatannya buruk misalnya. Tapi la tuzakku anfusakum, jangan kau menganggap dirimu suci. Jadi begini, kalau kita menganggap diri kita benar, yang lain salah. Kalau kita menganggap diri kita pinter, yang lain bodoh. Kalau kita menganggap diri kita suci, yang lain najis semua. Kalau kita meyakini menganggap diri kita ahli surga, yang lain neraka semua. Nah, itu dia. Makanya sabda Nabi itu, man kaffara akhahu fahuwa kufrun. Barang siapa mengkafir-kafirkan saudaranya, ya dia yang kafir. Jangan gampang ya. Ma'ruf ya. Dia kedip-kedipnya sudah, oke, dimakan semangka. Just eat watermelon. Or drink. Ma'ruf kan tidak bisa makan. Langsung minum saja semangka. Tidak dimakan ya. Artinya tidak dikunyah. Berarti segala sesuatu minuman bagi dia. Minum Ma'ruf. Oke. Sudah dapat poinnya ya. Fasik. Apa makna fasik? Fasik ini makna pertama adalah terkelupas. Jadi kalau ada buah, terkelupas kulit arinya, kulit luarnya, itu fasik. Nah sekarang begini, kalau ada buah ini, buah kurma, terkelupas kulitnya terkelupas, atau ada benda sesuatu yang masih terbungkus, terkelupas kulitnya, segelnya, just been open the seal ya, segelnya sudah dibuka, apa gampang dimasuki kotoran kah? Kalau gampang dimasuki kotoran berarti kembali ke awal, la tajharu antahbatu a'malukum, habislah seluruh kebaikan, gampang kotor kalau fasik. Itu makna mula-mula fasik. Silakan dirujuk di kamus-kamus Quran yang sudah sering kalian baca. Mufradat al-fatil Quran, fihris juzuri kalimatil Quran, maqoyis filugho, baso irudawit tamyiz. Silakan dirujuk ya kamus-kamus tadi itu. Nah, kurang lebih makna fasik adalah benda atau sesuatu yang terkelupas kulitnya. Kalau sudah terkelupas kulit, ya gampang dimasuki kotoran apa dan lain-lain. Nah, tapi makna para fuqaha, kebanyakan fuqaha ya, atau juga ditafsir tak. Karena dulu ulama ini tidak hanya faqih, ya ahli Quran juga, ya ahli tauhid, ya ahli hadis, ya ahli fiqh, itu satu paket. Tidak ada ulama yang hanya menguasai satu disiplin ilmu. Makanya saya mempelajari banyak bahasa. Kenapa? Karena guru-guru saya ini, karena saya belajar di sekolah Katolik, dosen saya nggak ada yang ahli di satu bahasa. Bahasa asing loh ya. Saya nggak bahas bahasa Indonesia, enggak. Rata-rata menguasai 2-3 bahasa. Nah, maka saya pun begitu. Ini supaya ya bacaan-bacaannya berbahasa Inggris ya gitu, berbahasa Perancis ya. Nah, ini albet kamu. La mise di sisa. Ini bahasa Perancis ya. Sorry ya, saya tidak bisa bahasa Madura. Bisa tetap bisa. Nah, supaya kita setara dengan mereka. Nah, itu disenggol-senggol begitu. Oke, kita teruskan. Kalau datang orang fasik, nah tapi menurut para fuqaha, fasik itu maknanya adalah dia berbuat dosa kecil-kecil tapi rutin. Jadi misalnya Rifai ngintip Rohim mandi sehari 3 kali, itu dosa kecil ya kan? Nah, betul ya, cepat disudahi. Ya, yang itu.
atau rasan-rasan atau ghibah atau apa saja ya yang dosa-dosa kecil itu atau dia berbuat dosa jarang-jarang tapi sekali berbuat dosa besar, membunuh misalnya, kemudian mukulin sapi sampai jadi abon misalnya, itu juga berbuat dosa besar ya, dan seterusnya. Itu fasik. Nah, waktu itu kita sudah ulas dalam ulumul Quran, juga dalam balaghatul Quran, apa perbedaan in, iz, iza dan lau. Kalau in, ini yang betul adalah dimulai dari iza ya. Iza dulu. Iza ini pasti, iza waqa'atil waqi'ah pasti. Kalau in tidak pasti. Iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Iza pasti ya. Iza hadara ahadakumul maut, kalau sebagian dari kalian didatangi kematian, maknanya pasti mati. Iza waqa'atil waqi'ah, pasti kiamat datang. Tapi kalau in tidak pasti, ini dia. In ja'akum, belum pasti datang. Intaraka khairon, meninggalkan warisan yang baik, belum pasti, belum tentu semua orang punya warisan. Tapi kalau lau, ini rata-rata tidak mungkin. Lau syaa rabbuka la amana kullam fil ardi jami'an afa anta tukrina hatta yakunu mu'minin. Lau la fadlullahi wal khasirin, gitu kan? Ada lau itu banyak sekali. Jadi kalau ada lau ya, lau alimallah yang gitu-gitu loh di surat Anfal dan lain-lain. Jadi kalau lau ini tidak, lau syaa rabbuka, kalau Tuhan menghendaki maka la amana kullu man fil ardi jami'an, akan beriman semua. Ternyata Allah tidak menghendaki. Tapi kalau in ini tidak pasti. Kalau iza pasti. Nah, di sini in yang dipilih redaksinya. In ja'akum, kalau datang orang fasik binaba'in, membawa berita penting. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan orang-orang beriman, ini ada informasi penting setelah ini. Apa isinya adalah inja akum, kalau datang, tapi maknanya tidak pasti ini. Nanti kalau datang, belum pasti, nanti kalau datang orang fasik berbuat dosa kecil tapi sering, berbuat dosa jarang-jarang tapi besar, binabain, membawa berita penting. Nah sekarang begini, kalau orang beriman tidak usah dibahas. Misalnya kalau orang beriman, kita sudah kenal reputasinya dia orang baik, tidak usah dibahas. Ya pasti orang baik. Binabain, membawa berita. Fatabayyanu. Nah, jadi sekarang begini, kedatangannya saja tidak penting, kedatangannya saja belum pasti, apalagi informasi yang dibawanya lebih tidak pasti lagi. Nah makanya kemarin ada ifkun ya kan, di surat apa yang kita baca di surat An-Nur itu ya, hadisul ifki itu yang menimpa siapa, Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha, di surat An-Nur itu ya. Innalladzina ja'u bil ifki, usbatun minkum, itu golonganmu juga yang bawa berita ifkun, disinformasi berita atau pemutar balikan fakta kemarin. La tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Yang sudah jelas-jelas bawa berita buruk saja itu baik kok untuk kita. Kok bisa, Pak? Orang bawa berita buruk kepada kita, disinformasi berita, penyelewengan, menyesatkan, kok itu baik bagi kita? Baik karena kita akan tahu wataknya, kualitasnya, pekertinya, akhlaknya. Itu baik bagi kita. Kenapa? Karena kita tahu reputasinya. Kita tahu, iya ya, ternyata orang ini begini. Nah, itu dia. Fatabayyanu, cross check lah. Tabayyanu, cross check ya. Tabayyanu. Kita kembali ke ayat 1. La tuqaddimu baina yadayillah. Jangan sok lebih tahu dari Allah dan Nabi. Menyangkut syariat, menyangkut akidah, menyangkut akhlak, menyangkut hukum-hukum dan lain-lain. Nah, fasikun binaba'in. Jangan sok lebih tahu dari Allah dan Nabi. Oke, fatabayyanu, maka cross check. Ini tabayyanu, domirnya kan banyak. Domirnya antum. Fasik itu satu orang. Kalau ada satu orang menyesatkan kita, ayo rame-rame kita cross check, kita tanya, kita cari tahu. Jadi jangan langsung kita vonis ini. Tidak, kita kasih tahu. Kita cari tahu dulu pelan-pelan, fatabayyanu. You have to confirm, kita harus konfirmasi dulu ke mereka. Antusibu qauman bijahalatin. Nah, apa dampaknya
kalau kita tidak konfirmasi, ya antusibu qaumam bijahalatin, kita akan menimpakan, membebani kaum nanti masyarakat kita bijahalatin oleh karena kebodohan kita. Dengan itu nanti kita mencelakakan orang. Kalau kita tidak konfirmasi. Nah, itu dia. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga output atau dampak yang kedua fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang dengan itu ya kita menyesali perbuatan kita atau kalian menyesali perbuatan kalian sendiri terhadap ma fa'altum nadimina. Nadim ini orangnya ya. Berarti tidak sedang, orangnya memang sudah ini. Akan terus-menerus kita menjadi pribadi yang menyesal gara-gara satu perbuatan buruk, satu termakan isu, disinformasi berita, hoax misalnya, terutama di musim kampanye seperti sekarang, banyak sekali penyesatan informasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun, satu. Fasik saja membawa binabain, membawa satu berita, fatabayyanu, ayo kita cross check rame-rame, cek dan recheck rame-rame. Kalau kita mengabaikan tabayun, akhlak berupa tabayun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Satu, antusibu qaumam bijahalatin. Yang kedua, ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu itu subuh. Jadi berpagi-pagi kita segera. Pokoknya enggak cross check, segera kita nadimin. Kita akan segera nadimin. Nah, kita kembali lagi ke ayat 1. Jadi begini ya. Dalam Al-Lubab dan maupun Nantumul Durrar Fitanasubi ayat wasudi, Imam Al-Biqai begini. Ayat pertama ini main verse, ini ayat utama. Baru nanti yang kedua dan seterusnya itu complement verse. Ini juga dipakai oleh Fazlur Rahman. Jadi ayat kedua, ketiga dan seterusnya ayat pendukung. Jangan sok lebih tahu dari Allah dan Nabi. Ayatnya sekarang, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Di antara kalian ada Nabi kok. Ikut saya Nabi, tanya dulu. Ya kan? Pak, kalau sekarang tidak ada Nabi, ya hadis kan ada. Quran kan ada. Pak, tapi kan kita tidak bisa nanya Quran hadis, tidak macam Wahabi ya kan? Ya cari ulama yang paham dua-duanya, Quran dan maupun hadis. Nah itu dia, atau penerusnya. Nih, ini kan banyak ini, masukan orang yang tadi berteriak-teriak depan kamar, yang tidak sopan apa dan seterusnya. Seandainya Nabi mengikuti mereka semua, jadi betapa banyak orang niatnya baik tapi caranya keliru. Kan dua orang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, itu kan baik ya, betul ya? Ingin hormat tamu, ingin melayani tamu. Tapi karena saling bersuara keras, ini tidak baik. Sampai mengganggu istirahat Nabi, ya kan? Ya banyak akhlak kepada Nabi kan banyak ya. Jangan ini kalau beliau makan ya, kalau diundang makan ya ayo makan ya. Kalau selesai cepat keluar. Jangan fastanisu, jangan berlama-lama di situ. Di hadis, jangan berlama-lama ngobrol berpanjang-panjang ya kan. Nah, itu etika dalam bertamu. Oke. Seandainya Nabi mengikuti kalian, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Itu bisa celaka nanti. Nah, ini contoh. Sehubungan dengan ini ada hadis ya, di buku-buku kalian tidak ada. Ini ada hadis begini, la'anittum ya. Jadi seandainya kalau Kanjeng Nabi ini mengikuti kemauan kita, ya pasti kita anittum. Yang repot itu kita nanti. Nah, ini ada satu ketika begini. Sayyidina Abi Hurairah begini mendengar sabda Nabi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Abi Hurairah masih muda. Mungkin 16 tahun. Langsung mau ke pasar karena di pasar ini banyak banyak orang. Kalau kalian langsung bikin streaming lah ya. Lu bikin video Reza dan Mama. Tripod langsung deh. Langsung bikin mau live, pencet sendiri ya kan. Kalau selesai dimatikan sendiri begini nanti. Nah, ya kan. Dia live sendiri. Terus ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar. Mau kemana? Mau ke pasar. Mau ngapain? Gitu. Saya mendengar sabda Nabi begini. Langsung tangannya dipegang. Pulang kamu masih anak-anak. Katanya. Pulang kamu masih bocah. Masih remaja. Pulang. Nah begitu maksud Nabi. Tidak semua berita baik kalau disampaikan jadi baik. Ya kan? Rujak baik itu kah? Jawab. Baik enggak itu? Helm baik him. Kalau nyuguhi tamu rujak disuguhkan pakai helm jadi baik. Malah enggak baik. Betul Nick ya? Nah itu dia. Bang Kumis ya kan. Oke, Mr. Tall, Mr. Mustache ya. Kumis tinggi dan seterusnya ya. Fried rice, nasi goreng pula kan. Nah.
Ya Niko ini kan bos nasi goreng, ya kan, ayahnya. Jadi orang tua yang hebat itu nih, anaknya kuliah di UB, ya kan, hebat sekali. Sayang skripsinya nggak selesai-selesai. Oke, jadi menyuguhkan nasi goreng, tapi pakai helm. Ishak, sempak baik kah? Jawab Is. Kenapa baik? Pengaman, oke, bagus. Bagus. Tapi mohon maaf, kalau menyuguhkan tamu pakai sempak misalnya. Enggak, ini bukan cerita saya, ini cerita Gus Dur ya, ketika beliau di Mesir. Ada tamu-tamu dari Indonesia, para kiai. Jadi Gus Dur itu mau lap kan mau bikin kopi, entah kopi atau teh lah minuman ya. Jadi mau nyari lap, nyari tisu nggak ada. Di tahun itu tahun 70-an mungkin ya, tahun 60 70-an ini tisu masih angel di tahun 60 70-an itu. Nah, nyari apa nggak ada. Akhirnya dilap pakai sempak. Itu kiai-kiai tamu nggak ada yang minum. Nah, jadi saya lihat dilap pakai sempak. Kata Gus Dur ini sempak masih baru. Saya belum pakai, ini loh plastiknya ada. Kalau sempak ini masih baru kan sama dengan serbet sebenarnya lap, ya kan? Ya kan? Tapi karena sudah berbentuk sempak orang nggak mau. Nah, akhirnya beliau minum sendiri. Nah, oke, itu dia. Jadi tidak semua hal baik. Kemudian kata nanti oleh Sayyidina Umar dijelaskan. Nah, maksudnya tidak begitu. Di pasar ini banyak orang awam. Nanti dia tidak sholat. Baca la ilaha illallah tok tidak sholat. Karena sabda Nabi. Lalu sadarlah. Sayyidina Abi Hurairah. Iya ya, betul juga ya. Nah. Jadi jangan kau dengar apa misalnya. Maman kan tidak kuat kan. Informasi, wah ini ilmu penting. Harus disampaikan ke umatnya ya kan. Tidak ada umat, ada ayam tadi. Ayam ditangkap sama Reza, diceramain ayam itu. Oh Allah Ta'ala, begitu-begitu tangannya kan. Dia nunjuk-nunjuk itu. Dengan Maman. Kalau Maman pegang tripod ya kan. Oke. Paham ya? Lalu karena tidak paham, ayamnya di kepalanya digerak-gerakkan. Nah, akhirnya kamu paham katanya. Oke. Walakinallahu habbaba ilaikum, yang terakhir, walakinallahu habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah menjadikan cinta ini baik ya. Menjadikan iman ini bertumbuh, cinta. Dicintakanlah iman dalam hati kalian. Habbaba. Ini satu akar kata dengan hub. Jadi cinta dengan benih biji ya. Hab itu benih biji, hubun cinta. Itu maknanya dua-duanya bertumbuh ya. Nah, Allah jadikan kamu cinta pada keimanan, wa zayyanahu fi qulubi, dan Allah menghiaskan iman itu dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Perhatikan ada 3 ya, kufra, fusuk, isyan. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Di antara kita ada nabi. Seandainya semua aduan kita mengadu ke nabi diterima oleh nabi, yang nabi tidak akan lakukan itu, ya maka kita sendiri yang repot nanti. Makanya tadi tidak semua informasi baik. Kadang orang ini tidak siap menerima, belum siap, Orang ini kadang belum siap menerima kebaikan kita. Menerima pertolongan, ya, menerima pengetahuan yang kita punya, belum siap. Nah, maka betullah kalau ada ujar-ujar khotibun nas biqadri uqulihim. Ajaklah orang ini ngobrol, berdialog, atau didiklah orang-orang sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau kita mau ngasih makan ayam, bicara pakai bahasa ayam. Iya kan? Jangan pus, enggak dengar ayam nanti. Nah, demikian pula kalau kita mau bicara dengan orang awam, pakai bahasa orang awam. Kalau kita mau bicara dengan orang yang agak pinter, ya sesuaikan. Dengan petani, ya sesuaikan dengan bahasa mereka. Nah, ini orang yang pandai sebenarnya, yang pandai menempatkan diri ya. Jadi pinter itu bukan Anda bicara sendiri orang lain tidak ngerti, bukan. Tapi kita bicara yang sekiranya orang lain paham. Jadi kita ini tidak menjadi bodoh, tidak menjadi rendah, hanya merendahkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan audiens. Nah, itu dia. Nah, kita perhatikan habbaba ilaikumul iman. Oke. Wa zayyanahu fi qulubikum. Nah, kita perhatikan. Ada ya nabi di antara kalian. Seandainya lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, seandainya nabi ikut kalian dalam banyak hal, kalian sendiri yang repot nanti. Nabi ikut kalian yang repot. 2, dampaknya repot. Tetapi habbaba ilaikumul iman. 1. Yang kedua, zayyanahu fi qulubikum. Allah menghiaskan iman itu ada di hati kalian.
Lantas pada saat yang sama, kalau sudah iman menghias di hati kita, dampaknya 3. Karroha ilaikumul kufro wal fusuqo wal isyan. Kufro berarti aspek keimanan, iman. Kemudian fusuqo, ini aspek Islam. Kemudian isyan, fusuqo aspek ihsan dan isyan aspek Islam. Jadi iman, kemudian Islam, iman dulu, kemudian Islam, kemudian ihsan. Nah, kalau tasawuf ini berangkat dari iman, dari akidah, berarti ini metodenya Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau metodenya Imam Ghazali tidak, fusuk dulu. Nanti di ayat yang lain ada yang fasik dulu. Jadi ulama ini beda-beda pendapat, semuanya mengacu kepada Quran. Paham ya? Jadi ayatnya kufur dulu, berarti aspek iman, fusuk aspek Islam, isyan aspek ihsan. Ulaika humur rasyidun, merekalah para cerdik cendekia, para failasuf. Ini terjemahnya apa di sini? Mengikuti jalan lurus. Oke, enggak apa-apa. Nah, yang demikian itu fadlam minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dari Allah dan kenikmatan darinya. Wallahu alimun hakim. Oke. Sekarang wallahu alimun hakim. Allah itu alim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alim kan sudah tadi, di awal-awal sudah, tadi ke atas ini juga alim. Mana aspek bijaksananya mana? Ini kalau model membaca Imam Al-Biqai Nazmud Duror, mana aspek hakimnya? Adalah in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kalau dua orang berantem, bersih tegang, berperang, fa aslihu bainahuma, damaikanlah. Ini berarti kan bijaksana. Ini aspek kebijaksanaan sekarang. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Oke, kalau fa'at fa aslihu lagi. Bil adli wa aqsitu, dan bersikap moderat. Ya kan? Tadi kan sudah tabayun, sekarang kembali ke moderat lagi. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, ini pada ayat yang ke-9 tadi ya. Kalau golongan ini berantem, damaikan. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim, ya harus diperangi. Bagaimana? Dicegah kan? Karena itu sabda Nabi, berbuat zalim kok. Ya kalau sekarang menipu apa dan seterusnya ya. Maka perangi, lawan kezaliman itu. Ya media dengan media, ya koran, TV dengan TV ya, ilmu dengan ilmu dan seterusnya, samakan. Sehingga nanti kembali tujuannya apa? Tujuannya agar tadi itu fa aslihu bainahuma ya. Ila tabghi hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali nanti ke jalan Allah lagi. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Akan tetapi jika golongan itu telah kembali, maka fa'aslihu, kalau sudah kembali ya damaikan keduanya. Fa'aslih, salah pantas ya diperbaiki, didamaikan lagi. Keduanya tadi bil adl, tidak hanya adl tapi dengan qistun. Qistun ini win-win solution. Pak, saya dirugikan ini Pak, maafkan saja. Nah, itu qistun, itu ihsan, berarti aspek ihsan sekarang ini. Kita contohkan kalau dua orang, misalnya saya punya anak 2 misalnya ya, tapi keinginan saya kan 6 ya kan. Misalnya anak saya 2 misalnya ini ya. Misalnya 2. Yang kecil dan yang besar. Yang anak yang kecil merampas mainan yang besar. Gitu kalau pakai prinsip adil, saya minta kembalikan mainan kakakmu, begitu. Tapi kalau pakai ihsan atau muqsid, qistun, tidak. Pinjam dulu ya sebentar, nanti dikembalikan. Nah, itu dia. Jadi dua-dua dikasih pemahaman. Kamu pinjam ya, ini bukan mainan kamu, nanti kembalikan. Kepada yang besar, nanti kalau diambil, ya kalau nanti diambil saya belikan lagi. Nah, jadi dua-dua tidak marah, dua-dua tidak kecewa. Itu qistun namanya. Itu cara mendamaikan, tidak hanya adil tapi qistun. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang. Nah, nanti puncaknya, core of the core-nya adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ini bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi takwa yang terakhir, takwa dalam rangka mendamaikan perselisihan. Jadi takwa ini banyak ya. Orang yang mendamaikan orang yang tukaran, takwa. Kemudian tidak lebih sok tahu dari Allah, takwa. Ini intinya. Kemudian bertakwa juga kalau dia mau bertutur kata yang sopan. Nah, sekarang mendamaikan orang tukaran juga takwa. Dan dengan demikian la'allakum turhamun. Nah, bentuk rahmat kita kepada orang apa, Din? Baca ayat 11.
La yaskhor qaumun min qaumin. Jangan merasa lebih mulia. Ini cara baca Quran dari tadi kayak baca novel. Itu loh Farid ya. Kok enak ya sekarang baca Quran ya? Kata siapa? Prehistorik. Nah, kata Mas Pri. Mas Pri tapi lengkapnya prehistorik, prasejarah. Jangan merasa laki-laki lebih baik dari perempuan. Asa yakunu khairum ulani sa'un min nisan asa yakuna khairum minhunna la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini jangan memperolok-olok, berprasangka buruk dan lain-lain. La yaskhor qaumun min qaumin. Berarti kan aspek turhamun itu, aspek kasih sayang. Asa yakunu khairum minhum. Ya, mungkin kalian lebih baik dari mereka. Jangan kamu satu kaum memperolok-olok yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diejek itu lebih mulia dari mereka yang mengejek. Jangan pula nisa'un min nisa saling mengejek perempuan. Kenapa? Asa yakuna khairum. Karena boleh jadi yang diejek lebih mulia. Yang mencela itu justru lebih rendah daripada yang mencela. Nah, kemudian wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah memanggil wala tanabazu bil alqab dengan gelar-gelar yang buruk. La talmizu anfusakum. Lam mim zai kalau buka di kamus Quran, la talmizu kan di sini mengolok ya. La talmizu bahkan boleh bermakna telanjang, tapi makna yang umum lam mim zai talmizu ini ya. Lam mim zai maknanya adalah membelakangi. Jadi begini, kalau saya bicara misalnya, saya bicara dengan Pak Sul, tentu kan tidak sopan kalau membelakangi, ya kan? Ini membelakangi. Berarti orang yang membelakangi kalau diajak bicara, dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Maka salah satu maknanya adalah jangan merendahkan orang lain. Ya suka, tidak suka, senang, tidak senang, sebagai tata krama kita berbicara ya menghadap kepadanya ya, kepada orang yang diajak bicara. Tanabazu bil alqab, jangan tanabaz, mengganti orang dengan julukan yang buruk. Ada orang namanya baik-baik Yusron dipanggil robot. Rifai dipanggil prehistorik. Jangan Rifai ya, jangan. Ishak dipanggil apa Ishak? What is your nickname? Nama panggilan Anda apa? Kartun misalnya, jangan ya. Reza dipanggil mikrofon, jangan Bahri, jangan gitu temannya. Nik ya. Niko dipanggil apa misalnya, Rohim ya, dipanggil Songot, jangan Him. Saya panggil yang baik saja. Hasbi dipanggil tembakau, jangan, ya Hasbi. Nah, kecuali dalam rangka mendidik. Nah, itu dia. Kalau mendidik boleh. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, seburuk-buruk panggilan adalah memanggil dengan gelar yang buruk ya. Jadi, karena saling mencela atau satu sama lain ya. Memanggil dengan gelar-gelar setelah iman. Jadi dipanggil apa misalnya? Dia tadinya non muslim, sudah iman pun tetap dipanggil Zoroaster. Makanya Nabi melarang sahabat beliau yang bernama Salman Al-Farisi dipanggil Persia. Persia kesini jangan, karena orang Persia waktu itu beragama Majusi. Jangan dipanggil Yahudi temannya ya. Nang dihud misalnya, ternyata Yahudi dia, jangan. Ya panggil dengan panggilan yang baik ya. Kalau ma'ruf, jangan panggil mungkar ya, jangan. Kalau jidan, jangan panggil wahabi ya, jangan. Misalnya siapa lagi di sini? Farid misalnya ya. Oke. Ya Farid ya. Ramadan kan ya, Ramadan. Jangan panggil Maulid kalau Ramadan. Ramadan ya. Walam yatub faulaika mudzalim, yang tidak bertobat ya mereka lah orang-orang yang lalim. Nanti hindarilah semua dan lain-lain ya. Nanti saya singkat ke ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kabilah-kabilah supaya saling ta'aruf, saling mengenal. Karena ada ujar-ujar tak kenal maka ta'aruf. Anda kan tak kenal, ta'aruf dulu. Ya Jidan. Tapi ta'aruf itu pacaran Pak, kata Jidan. Iya Anda memang. Nah, begitu ya. Ada ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Malaikah bahwa ketika penaklukan kota Makkah, Fatu Makkah, Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Kemudian ada begini, ada orang, apa pantas budak hitam naik ke atas Ka'bah itu katanya. Padahal beliau sudah merdeka.
Apa pantas seorang budak hitam naik ke atas Ka'bah itu? Kemudian ada jawaban yang lain. Kayak kalau Allah tidak suka, biar Allah ganti. Tapi kan buktinya enggak, katanya itu. Nah, ayat ini turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada rasisme atau diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, dan lain-lain. Nah, itu rawahu Ibnu Abi Hatim. Jadi ini menegaskan bahwa berbeda-beda apa semua, ini Indonesia banget ini. Inna akromakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Inna akromakum. Berarti bukan nasab, bukan parpol, bukan pilpres, bukan. Ya, mana yang paling bertakwa? Jadi sedari dini Islam mengajarkan kesetaraan, kesamaan derajat. Jadi Nabi menolak segala bentuk feodalisme, perbudakan, permusuhan, dan ajarannya adalah kesetaraan. Apa artinya kesetaraan ini? Ada yang masih ingat istilahnya? Oke, ingatan kalian buruk. Ya sudah. Jadi ajaran Nabi adalah kesetaraan, kesamaan derajat, tidak ada perbedaan. Tidak ada yang hizbi mimma ladaihim farihun, yang merasa lebih baik ya. Nah, jadi sebagai puncaknya adalah takwa dalam rangka menjadi pribadi yang mulia, karim, menjadi pribadi yang murah. Jadi sudah sunnatullah, fitrah kita adalah berbeda satu sama lain, laki-laki, perempuan, suku, bangsa, bahasa, tapi tujuannya ta'arufu, saling mengenal. Nah, nanti kata wadah bukunya ada di lemari sana. Kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, ta'arufu ini saling membangun iqtisad dan ijtima, membangun hubungan ekonomi dan hubungan sosial, sosiologi ya, hubungan antropologis. Itu dia. Baik, saya kira demikian poin-poin yang bisa kita sampaikan. Jadi pada takwa yang terakhir adalah menyangkut alimun khabir ya, atau tahu yang detail-detail. Takwa dalam konteks, dalam rangka akrom, menjadi pribadi yang karim, kiroman katibin, kiromim baroroh, fisu, fimu karomah, kemudian inna akromakum. Nah, menjadi pribadi yang karim, memiliki personality, kepribadian yang baik dalam segala bidang. Bahkan rezeki saja disebut karim, rizkun karim, malakun karim, malaikat ya, dan seterusnya. Jadi beberapa ayat yang kita sampaikan dari ayat pertama sampai ayat 13 ini, kita semua dipanggil oleh Allah dengan panggilan hormat, panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu. Ada hal penting di sini. Kemudian pada saat yang sama, ini adalah ayat madaniyah. Pertama, akhlak kita kepada Nabi, jangan suara kita lebih tinggi. Kalau sekarang ya pada ulama ya, pada penerusnya yang baik. Kemudian berusaha untuk yaquduna aswatahum, merendahkan suara kita. Demikianlah orang yang oleh Allah ini hatinya sudah diuji dengan iman, ketakwaan sedemikian rupa. Nah, kemudian jangan berteriak-teriak memanggil seperti kebiasaan kita. Kemudian inja'akum fasikun binaba'in. Kalau datang orang membawa hoax, disinformasi berita, maka fatabayyanu ya, maka cross check. Dan cross check ini bukan satu, berulang-ulang. Dilakukan oleh orang banyak ya. Sebab kalau tidak, dampaknya gara-gara disinformasi berita, nanti kita justru menimpakan musibah pada orang lain, dan kita menjadi pribadi yang menyesal. Jangan lupa di tengah-tengah kita ada Nabi. Kalau sekarang ada Quran, ada hadis. Kalau semua harus dituruti oleh Nabi, ya celakalah kita. Tapi untung cinta hati kita ya dijadikan senang ke iman, dihiasi dengan iman, lalu tidak suka kepada kufur, fusuk, isyan. Kufur ini kan menutupi kebenaran, kemudian fusuk ya fasik tadi, terkelupas, ya isyan, kepleset, dan lain-lain. Ulaika humur rasyidun. Untuk menjadi pribadi yang rasyidun, kita karroha kufro fusuko isyan dan habbaba wazayyana hul iman. Nah, itu dia. Baru kita menjadi pribadi yang rasyid. Kalau dibikin rumus, siapa rasyid ini? Cerdik cendikia itu siapa? Cendikiawan itu siapa? Kalau dalam hatinya tidak ada kufur, fusuk, isyan, tetapi di hatinya penuh dengan habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Nah, itu dia. Nah, karena ini aspek rasyid, kecendikiawanan, intelektualitas, lalu disusul ini fadlan, ini anugerah ya, kecerdasan semua dari Allah itu, dan nikmat dan fadlan minallah wa ni'mah. Dan pada aspek ini alimun hakim, Allah maha bijaksana. Disinilah kalau ada dua orang bersengketa, kita menjadi pendamai, katalisator, menjadi penjernih. Oleh karena itu, karena kita bersaudara, ya damaikanlah sesama saudaramu,
Ya, apapun iman mereka, damaikanlah mereka supaya kau dirahmati. Bentuk rahmat kita apa? Untuk kita adalah jangan merendahkan satu sama lain. Jangan menghina satu sama lain. Dan jauhilah prasangka-prasangka, ya saling apa dan seterusnya. Sebab tujuannya agar kita ta'arufu, saling membangun peradaban nanti. Kalau sudah ta'arufu, ekonomi, sosiologi, akan ada peradaban yang baik. Ada pertanyaan? Ya, silakan dikirim misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ainul Khotib izin bertanya terkait kajian hikam kemarin mengenai istilah ulama salaf. Sebetulnya yang disebut ulama salaf itu mengacu pada kurun waktu tahun berapa dan misalnya siapa tokohnya. Salaf ini kan terdahulu antara abad pertama sampai ketiga. Jadi kalau abad pertama itu sahabat, kalau kedua ini tabi'in, yang ketiga tabi'in ini disebut generasi salaf terdahulu. Ya, semua disiplin ilmu, ini Mas Ainul Khotib, dari abad ketiga bergeser dari ilmu amali ke nazori. Dari ilmu praktis ke teoritis. Artinya semua ilmu mulai diteori bakukan. Mulai ada teori-teorinya. Sebelumnya belum. Jadi zaman Nabi tidak ada ilmu yang teoritis, tidak ada. Syarat rukun sholat, tidak disebutkan, sholat aja. Tajwid, tidak ada di zaman Nabi. Orang ya baca Quran dengan baik karena niru Nabi. Dibacakan, ditalkinkan langsung oleh Nabi. Baru ada tajwid 224. Baru ada titik harokat itu tahun 170 Hijriah. Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Tajwid ini Abu Ubaid bin Qasim bin Salam. Jadi kalau mengacu kepada kurun waktu ya sampai abad ketiga. Nah, waktu itu tokoh tasawuf yang dimaksud adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Sama ya? Itu aja. Baik, kita sudahi. Semoga semua dirahmati oleh Allah. Semoga semua bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjat ya rabbal alamin. Allahumma fiqh al-amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.